Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Rini Dianti Fauzi, dosen program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami dasar-dasar hubungan masyarakat atau HUMAS. Materi yang akan dibahas kali ini adalah ruang lingkup hubungan masyarakat. Kita akan bagi dalam 3 bahasan, yaitu definisi HUMAS, ruang lingkup HUMAS, dan jenis-jenis kegiatan HUMAS. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa dimanapun berada, seperti yang kita ketahui bahwa HUMAS, PR adalah hal pokok dalam dunia modern yang rumit ini. HUMAS merupakan salah satu fungsi manajemen yang berperan penting dalam menciptakan serta memelihara komunikasi antara individu atau organisasi dengan masyarakat dengan tujuan membina hubungan kerjasama secara timbal balik di dalam kepentingan bersama dalam rangka mencapai pengakuan yang baik dari publik. Menurut Onong Ucaya Effendi, pengertian hubungan masyarakat adalah komunikasi 2 arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama dan pemenuhan kepentingan bersama. Dalam hal ini, kita juga perlu memahami apa saja ruang lingkup dari HUMAS. Penasaran dengan materinya? Mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman mahasiswa, materi kedua kita pada pertemuan ini adalah ruang lingkup manajemen HUMAS. Menurut Rumanti 2009, manajemen HUMAS dalam sebuah organisasi memiliki beberapa lingkup aktivitas, yaitu sebagai A. Publisitas. Salah satu kegiatan HUMAS adalah publisitas, yaitu kegiatan menempatkan berita mengenai seseorang, organisasi, atau perusahaan di media massa. Dengan kata lain, publisitas adalah upaya orang atau organisasi agar kegiatannya diberitakan media massa. B. Pemasaran. Tujuan HUMAS dalam pemasaran ini adalah untuk menyampaikan pesan kepada khalayak yang bukan menjadi pelanggan dari tempat HUMAS itu berada. HUMAS memasang iklan jika merasa pandangan perusahaan terhadap suatu isu tidak diberitakan secara proporsional atau ketika publik tidak memahami isu yang berkembang. Yang C adalah public affair atau organisasi atau perusahaan harus menjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintah karena pemerintah mengeluarkan peraturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Public affair bertugas untuk mempengaruhi kebijakan publik yang dapat mendukung tujuan perusahaan. D. Manajemen isu atau issues management merupakan upaya organisasi atau perusahaan untuk melihat kecenderungan isu atau opini publik yang muncul di tengah masyarakat dalam upaya organisasi atau perusahaan memberikan tanggapan atau respon sebaik-baiknya. E. Lobby. Organisasi bisnis di negara maju seperti Amerika Serikat sudah lazim menunjuk suatu tim HUMAS untuk melakukan pendekatan atau lobby dengan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembentukan undang-undang baru. Dengan harapan undang-undang baru yang akan dikeluarkan tidak merugikan organisasi bersangkutan. F. Hubungan investor. Tugas hubungan investor sangat sering berkaitan dengan masalah keuangan, sehingga bidang ini sering pula disebut dengan financial relation. Penyebaran informasi yang mempengaruhi pemegang saham dan investor secara umum
mengenai posisi keuangan dan prospek perusahaan. Dan termasuk pula dalam tujuan financial relation adalah perbaikan hubungan antara perusahaan dan pemegang saham. Setelah membahas pengertian dan ruang lingkup humas, selanjutnya akan dijelaskan jenis-jenis humas. 1. Employee relation merupakan jenis humas yang sangat berkaitan dengan hubungan dalam perusahaan atau organisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa hubungan antara karyawan atau anggota harus dijaga dengan baik agar perusahaan atau organisasi dapat mengalami kemajuan, sehingga masyarakat semakin mengenalnya. Tidak bisa dipungkiri jika hubungan antara karyawan atau anggota tidak berjalan dengan baik, kemungkinan besar perusahaan tidak akan mengalami kemajuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa employee relation adalah jenis humas yang bertugas untuk menjaga hubungan antara karyawan dengan pimpinan atau ketua dengan anggota. Kunci dari menjaga hubungan itu adalah komunikasi yang dilakukan oleh employee relation. 2. Government relation. Setiap hasil produksi yang dibuat oleh suatu perusahaan harus sesuai dengan regulasi atau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, sudah semestinya divisi humas perlu mengenal berbagai macam peraturan pemerintah. Jenis humas yang berkaitan dengan peraturan pemerintah adalah government relation. Singkatnya, jenis humas ini berfungsi untuk menghubungkan antara pemerintah dengan perusahaan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jenis humas ini biasanya pasti ada di setiap perusahaan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena setiap membangun perusahaan, menciptakan hasil produksi, dan lain-lainnya harus sesuai dengan peraturan pemerintah. Apabila melanggar peraturan pemerintah, perusahaan akan dikenakan sanksi, sehingga bisa membuat perusahaan mendapatkan citra negatif. Ketiga, customer relation adalah manajemen humas yang bertugas untuk membuat hubungan baik dengan pihak yang berada di luar perusahaan, seperti masyarakat atau konsumen. Terkadang humas jenis ini bisa dibilang salah satu cara agar produk-produk perusahaan tetap digunakan oleh konsumen, sehingga para konsumen tidak pindah ke produk dari perusahaan lain. Pada humas jenis ini, hubungan baik antara perusahaan dengan konsumen biasanya dalam bentuk fasilitas berupa pelayanan informasi untuk konsumen. 4. Media relation. Dalam sebuah perusahaan atau organisasi, sangat perlu untuk menjalin hubungan dengan awak media, wartawan, dan sebagainya. Hal ini perlu dilakukan karena sumber pemberitaan dari awak media sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dari suatu perusahaan atau organisasi, serta dapat memberikan citra positif kepada perusahaan atau organisasi. Apabila perusahaan atau organisasi tidak dapat bekerja sama dengan baik dengan awak media, kemungkinan besar bisa menciptakan citra negatif. Jenis humas ini memiliki peran yang cukup penting karena harus menghubungkan antara humas perusahaan atau organisasi dengan para awak media. Kelima, community relation. Setiap perusahaan atau organisasi pasti akan membutuhkan kerjasama atau mencari partner untuk mengembangkan organisasi atau perusahaan tersebut. Maka dari itu, sudah seharusnya bagi perusahaan atau organisasi untuk menjalin hubungan baik dengan para partner atau mitra yang diajak bekerja sama. Hal ini penting untuk dilakukan demi kemajuan dari perusahaan atau organisasi yang telah didirikan. Jenis humas yang memiliki tugas untuk melakukan dan menjaga hubungan baik dengan partner atau mitra ini adalah community relation. Dengan kehadiran humas ini, maka kerjasama dengan mitra akan terjalin dengan baik. Sehingga
perusahaan atau organisasi dapat berkembang dengan baik juga. Selain itu, dengan kehadiran jenis humas ini, citra positif perusahaan akan tetap terjaga. Teman-teman semua, berdasarkan hasil pemaparan kita pada hari ini, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu humas memegang peranan penting dalam menjalin hubungan baik antara organisasi atau perusahaan dengan publiknya. Fungsi humas mencakup menjaga dan meningkatkan citra perusahaan, menyebarkan informasi yang benar dan akurat, membangun hubungan harmonis dengan media, mengelola krisis dan pertanyaan publik, serta menjalin hubungan baik dengan publik dan stakeholder. Tujuan humas adalah membangun kepercayaan publik, meningkatkan brand awareness, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi, dalam era komunikasi yang semakin kompleks dan cepat berubah saat ini, keberadaan humas sangatlah penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan memahami ruang lingkup humas, kita dapat memanfaatkannya dengan baik untuk membangun hubungan yang harmonis dengan publik dan mencapai kesuksesan perusahaan. Humas ini sangat diperlukan oleh setiap perusahaan atau organisasi agar citra positif dapat terbentuk dengan baik. Selain itu, humas juga berperan aktif dalam menjaga komunikasi antara pimpinan dengan bawahan dan menjaga hubungan dengan pemerintah. Alhamdulillah, materi pada pertemuan dasar-dasar humas ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa ya aku di masa depan? Duh, pengen deh jadi jurnalis. Bisa nggak ya aku jadi PR handal? Ayo, mulai perjalanan komunikasi kamu sekarang. Daftarlah di program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pamulang. Jadilah bagian dari komunitas yang berfokus pada keunggulan dan inovasi. Dengan kelengkapan sarana dan prasarana terkini, serta biaya yang terjangkau, memberikan pengalaman belajar yang tak terlupakan. Bergabunglah dengan kami dan rasakan keunggulan pendidikan komunikasi yang akan membuka pintu menuju karir suksesmu. Bina Pro with Communication.